Baik, hari ini kita akan belajar mengenai jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Kita lihat Matius 6 ayat 9 sampai 15. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, ini doa Bapa kami yang kita hafal dan kita sering ucapkan. Tetapi di dalam doa Bapa kami ini ada strukturnya kalau kita lihat. Ada pendahuluannya, ada isinya, dan ada bagian penutup atau kesimpulannya. Bagian pendahuluan itu, Yesus mengajarkan doa dengan panggillah di dalam doamu kepada Bapa. Bapa kami yang di sorga. Jadi ini pendahuluannya. Kita telah belajar mengenai hal ini. Kemudian ada bagian isinya. Jadi Bapa kami yang di sorga, kita harus memanggil Tuhan. Sasaran doa kita itu dengan memahami Allah itu dekat dengan kita. Makanya kita harus panggil dia sebagai Bapa. Dekat hubungannya. Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dengan kita menyebutkan Allah itu sebagai Bapa kita, artinya kita percaya Allah Bapa bertanggung jawab atas hidup kita. Kemudian bagian isi. Bagian isi ini terbagi dua, yaitu yang pertama ada tema yang hubungannya dengan Allah, terus ada tema yang hubungannya dengan sesama manusia. Bagian yang pertama ini itu dibagi tiga juga. Dikuduskanlah namamu. Jadi nama Bapa itu kudus. Itu nama yang dihormati. Kemudian datanglah kerajaanmu. Kita telah belajar ini minggu lalu. Artinya apa? Artinya kita menanti-nantikan tentang kerajaan Tuhan itu diwujudkan lewat kehidupan kita. Tetapi untuk kerajaan itu datang kepada kita, untuk Yesus itu datang kepada kita, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga di masa depan, perlu ada pertobatan. Jadi perlu ada buah dari pertobatan kita. Nah, sedangkan tema hubungannya dengan sesama manusia itu ada berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini bagian isi, ya isinya. Tetapi ada bagian penutup, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kita akan lihat bagian yang ketiga, hal yang ketiga tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi ini temanya, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, mari kita lihat yang pertama, apa arti kehendakmu? Ini kehendakmu di sini berarti kan bicara tentang Bapa kan? Jadi kehendak Bapa itu apa? Kita perlu memahami maknanya. Kehendak Bapa itu apa? Sehingga kita bisa memahami doa Bapa kami. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Jadilah kehendakmu, apa artinya? Artinya ada dua. Yang pertama, kehendak Tuhan di sini ini bicara tentang apa sih? Bicara tentang apa kehendak Tuhan? Kehendak Bapa ini tentang apa? Itu tentang semua yang hilang ditemukan kembali. Semua yang hilang ditemukan kembali. Yohanes 6 ayat 38 sampai 39 dikatakan begini. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus bilang di ayat yang ke-38, aku turun bukan melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia. Dia di sini siapa? Bapa yang mengutus Yesus. Ayat 39 katakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman.
Jadi tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang dihilangkan, yang hilang. Ya. Tidak ada satu pun yang hilang. Ini merupakan kehendak Allah. Kehendak Allah. Matius 18 ayat 14 bilang apa? Matius 18 ayat 14 dikatakan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya apa? Artinya Bapa, kita lihat kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa adalah supaya semua jiwa itu ditemukan. Yesus telah menemukan kita. Betul ya? Pada akhirnya Bapa menemukan kita semua. Sekarang ada jiwa-jiwa yang perlu untuk ditemukan. Jadi kita harus hidup menggenapi kehendak Bapa di sorga. Jadi kehendak Bapa itu apa? Cuma satu, menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa. Makanya kita ada tugas untuk menggenapi kehendak Bapa. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika itu terucapkan oleh mulut kita, muncul di pikiran kita, yang harus kita pikirkan kehendak Tuhan itu apa? Menemukan jiwa yang hilang dan bawa kepada Bapa. Oke, ini yang pertama. Kemudian, kehendak Tuhan itu apa? Yang kedua, kehendak Tuhan itu adalah memikul salib. Yesus memikul salib. Lukas 22 ayat 42 dikatakan begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi Yesus memohonkan supaya apa? Kehendak Bapa digenapi. Dan ini adalah doa Yesus di Taman Getsemani. Pada akhirnya Yesus menggenapinya. Yesus memikul salib sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus memikul kayu salib sesuai dengan kehendak Bapa. Galatia 1 ayat 4 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi penyalipan bertujuan untuk apa? Melepaskan kita dari dunia yang jahat. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Kamu harus ikut aku. Ikutlah aku. Tetapi untuk mengikut aku, kamu harus lakukan dua hal. Sangkal dirimu, pikullah salibmu, dan ikutlah aku. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Makanya gitu ya, kalau kita pikir-pikir lagi, kita percaya Yesus, kita mengikuti Yesus, ada lewat firman Tuhan yang disampaikan, kita dengerin, aduh, diri saya sementara dibicarakan oleh penyampai firman, ya, oleh pendeta yang sedang berkhotbah, tentang diri saya orangnya seperti itu, tetapi saya harus menyangkal diri saya sesuai dengan firman Tuhan. Pada akhirnya kita berusaha untuk menyangkal diri kita, apa yang dulu misalnya kita mau lakukan tetapi Tuhan tidak berkenan. Ada manusia lama kita yang kalau misalnya dikorek sedikit bisa meledak. Ternyata Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan tidak mau kita seperti bom waktu. Tidak mau. Tuhan ingin kita menjadi apa? Orang yang panjang sabar. Panjang sabar dan melihat kehendak Tuhan, taat apa adanya. Mengasihi dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih manusia, tetapi kasih Tuhan. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oke, jadi ketika dikatakan Yesus memikul salib, itu merupakan kehendak Bapa. Maka ketika kita memikul salib kita masing-masing, maka itu dikatakan kita sedang melakukan kehendak Bapa. Ya, melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus doakan apa? Yesus doakan supaya kehendak Bapa itu digenapi. Kehendak Bapa itu digenapi. Kehendak yang mana? Yesus apalagi melihat jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, yang supaya kembali kepada Bapa. Yesus melihat itu, mendoakan itu, dan
mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Hari ini pun sama. Kita harus apa? Mendoakan orang-orang di sekitar kita. Dengan sambil tahu, oh kehendak Tuhan adalah penyelamatan, menginjil orang. Jadi ketika kita mendoakan mereka, ada pengorbanan dari kita. Kadang-kadang kita ajak orang gitu ya, ayo belajar yuk. Oh ya ya ya, tapi nggak mau gitu ya. Atau kita ada anggota keluarga yang kita sampaikan, ceritakan tentang Injil Tuhan, tentang firman yang kita pahami, yang kita sadari. Tetapi mereka sepertinya cuma, aduh gimana ya, mungkin ada yang bilang juga, ya sharingnya oke, tetapi please deh ya, lihat dulu diri sendiri baru ngomong ke saya ya. Bisa sampai seperti itu, ya. Tetapi inilah salib yang harus kita pikul. Yesus ditolak. Jadi jangan heran ketika kita pun ditolak. Yang perlu kita lakukan apa? Harus seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Jangan sampai apa? Bapak, orang itu sudah diajak berkali-kali nggak mau Bapak. Bapak, turunkanlah. Jangan seperti itu, gitu ya. Kita harus memohonkan belas kasih Tuhan. Tuhan tolong dia. Tolong orang ini. Kasihan sekali dia. Dia sedang menjalankan kehidupannya tanpa tahu arah hidupnya. Tolong Bapak, ubahlah hatinya. Lembutkanlah hatinya. Supaya di kali berikut saya sharingkan kepadanya firman Tuhan. Hatinya bisa tergerak. Seperti itu. Jadi bayangkan kita selama ini berdoa untuk kehendak kita, apa yang kita mau, apa yang kita mau. Kita perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Nah sekarang kita harus dewasa. Makanya kita semua pernah menjadi anak-anak. Ada waktu ketika kita tuh bertumbuh dengan bantuan orang tua. Ini stage pertama kita. Tetapi ketika kita dewasa, kita harus menggenapi apa yang orang tua mau. Betul ya? Jadi orang tua maunya apa kita ingin supaya mereka itu merasa nyaman. Kita ada yang dia mau kita ingin jalankan itu. Ya tentu kita menghormati orang tua di dalam Tuhan. Oke, bukan di luar Tuhan ya, di dalam Tuhan. Jadi selama ini kita telah bertumbuh dengan kasih karunia Bapa, kita menerimanya, kita makan makanan rohani, kita terima belas kasihan Tuhan. Ini semua hal-hal yang tidak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Nah sekarang kita seharusnya sudah dewasa. Tiba saatnya kita untuk apa? Untuk memikul salib, genapi kehendak Bapa, menolong jiwa-jiwa yang hilang. Bawa mereka ke hadapan Yesus Kristus. Ini tugas kita ya. Tugas kita. Jadi apa tugasnya? Pikirkan lagi siapa ya orang yang harus menerima firman Tuhan yang berharga, harus menerima Yesus Kristus. Doakan mereka. Ya, dimulai di sini. Doakan mereka. Setelah itu bagikan firman kepada mereka. Nah, ini kehendak Tuhan, ya kehendak Tuhan. Jadi Yesus dia adalah anak sulung dan dia mengajarkan kita semua misi yang harus kita miliki. Misi ini diberikan kepada kita. Kalau dulu diberikan kepada para murid, supaya para murid ketika mereka belajar berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Oh ya, nama Tuhan itu sangat-sangat tinggi, sangat hormat. Kita harus apa? Menguduskannya. Kemudian datanglah kerajaanmu, harus terima dengan penuh pertobatan, harus menerima Yesus. Jadilah kehendakmu. Mereka tanya, apa kehendak Tuhan? Jadi kehendak Tuhan kalau kita lihat, ya coba kita lihat. Saya teringat satu ayat ini. Apakah yang menjadi kehendak Tuhan? Kehendak. Kita coba lihat. Yang ada kita bisa buka ini. Oke, kehendak. Yohanes 4. Yohanes 4, ini referensi ya. Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. Ayat yang 34. Coba kita lihat. Atau ada yang sudah ketemu dan bisa baca mungkin?
Oke. Saya baca ya. Silakan. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dikatakan bahwa apa? Makanannya Yesus adalah melakukan kehendak Dia. Jadi makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan apa kehendak Tuhan? Apa pekerjaan, ya, pekerjaan yang Tuhan ingin kita jalankan. Ya. Pekerjaan yang Tuhan ingin kita jalankan. Coba kita lihat. Oke. Kita lihat Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 28 dan ayat 29. Yohanes 6, kita lihat. Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Silakan baca lagi. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita bisa lihat di sini, Yesus bilang apa? Pekerjaan yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus. Tetapi tidak berhenti kepada Yesus, tidak berhenti kepada Rasul, tidak berhenti kepada para murid, ini harus kepada kita. Betul ya? Rasul-rasul lakukan pekerjaan ini, percaya kepada Yesus dan membuat orang percaya kepada Yesus. Menyampaikan Injil. Kita akhirnya bisa percaya kepada Yesus. Artinya kita sedang melakukan pekerjaan Yesus itu. Pekerjaan yang dikehendaki Allah, Bapa. Tetapi nggak boleh berhenti di kita kan? Harus sampai kepada orang di sekitar kita. Harus sampai ke sana. Itu sebabnya penginjilan merupakan hal yang sangat menggembirakan. Lukas, ya, Lukas. Ada banyak hal yang Yesus lakukan, bagaimana emosi, perasaan Yesus, tetapi ada satu ayat yang dikatakan Yesus itu bergembira luar biasa. Luar biasa. Lukas 10 ayat 21 dikatakan apa? Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan bagi orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Yesus sementara bicara apa? Yesus sementara berbicara mengenai pekerjaan penginjilan yang dilakukan oleh 70 muridnya. Setelah dapat kabar, wah, Yesus sangat bergembira. Penuh dalam Roh Kudus Tuhan gitu ya. Penuh dengan Roh Kudus dia apa? Dia bersuka cita. Nah, kita pun harus melaksanakan kehendak Bapa lewat apa? Buah penginjilan. Betul ya? Buah penginjilan. Penginjilan itu Rasul Paulus menyatakan itu seperti lahiran. Ini lahiran. Kalau zaman sekarang meskipun sudah modern gitu ya, lahiran itu prosesnya seperti apa, mau sesar kah dan lain-lain gitu. Tetapi di zaman dulu diekspresikan seperti ini, bahwa Rasul Paulus itu menginjil, hasil dari penginjilan itu seperti proses penginjilan itu sampai orang percaya Yesus, prosesnya sama seperti proses lahiran. Proses lahiran itu gimana? Lahiran, melahirkan. Ini hidup dan mati, atau bukan hidup dan mati, hidup atau mati. Nah, ini mempertaruhkan nyawa ini. Betul ya? Rasul Paulus itu hampir mati gara-gara ini. Dan dia berkorban dengan luar biasa. Banyak sekali pengorbanan yang dia lakukan ketika melakukan pekerjaan penginjilan.
Jadi ketika kita mulai melakukan pekerjaan penginjilan, kehendak Bapa, ingin menyukakan hati Bapa, membuat Bapa gembira, jangan lupa, bukannya langsung terjadi semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi ada proses seperti lahiran ini. Kita bisa stres gitu ya. Dan orang itu bisa mati, bisa juga hidup, orang yang kita injili. Makanya kita harus apa? Minta tuntunan Roh Kudus dalam kita menjalankan tugas ini. Ya, kalau kita ada kerinduan itu dan kita senantiasa mendoakan, kita mencari kehendak Tuhan, mempelajari dan mengenal kehendak Tuhan itu lewat mempelajari firman Tuhan, membaca kitab suci, pada akhirnya kita akan sanggup melakukannya sampai akhir. Ya, nah, seperti ini. Jadi mari kita memahami doa Bapa kami, mari kita menginjil. Kita buat Allah Bapa kita itu bersukacita. Itu kehendak. Kita lagi lihat kehendak Bapa itu apa. Kemudian kan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada ungkapan seperti di sorga. Nah, sorga di sini ini bukan mengenai tempat, tetapi menunjuk kepada Allah sendiri. Menunjuk kepada siapa? Allah sendiri. Di kitab Kejadian 19 ayat 24, dikatakan kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dari sorga katanya. Jadi hukuman itu berasal dari sorga, berasal dari Tuhan. Menunjuk kepada Tuhan. Maka ketika kita bilang jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, artinya kehendak Allah ini, kehendak Allah Bapa ini telah digenapi oleh dirinya sendiri. Loh, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kok kehendak Bapa untuk apa tadi? Supaya tidak ada yang hilang, supaya apa? Penyelamatan lewat kayu salib itu terwujud. Loh, apakah ini telah digenapi? Sudah digenapi. Oke, sudah digenapi lewat Yesus Kristus. Nah, Tuhan dia telah menentukan siapa yang akan menerima keselamatan sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi Tuhan sudah menentukan. Ini tadi pagi saya mengajar anak-anak di STT di sekolah teologi ya, dan lagi bicara mengenai pekerjaan penebusan Allah. Jadi ada yang namanya predestinasi, dan ada penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan ini apa? Jadi penyelenggaraan ini merupakan seperti suatu organizer, gitu ya. Kalau event organizer, berarti kan kita tahu event organizer. Jadi mereka yang mengatur, mengelola segala sesuatu supaya eventnya bisa jalan dan baik. Ada hal yang diperlukan, mereka harus siapin semuanya. Itu event organizer. Misalnya wedding organizer. Berarti mereka harus lakukan segala sesuatunya supaya weddingnya bisa jalan dengan baik. Mereka lihat waktunya, apa yang diperlukan, barang-barangnya, semua yang terkait siapa, gedungnya, lampunya, listriknya, semuanya. Mereka harus perhatikan. Dalam hal ini, penyelenggaraan sejarah penebusan ini berarti apa? Berarti ada yang telah ditentukan oleh Allah. Allah melakukan apa yang telah ditentukan. Apa yang telah ditentukan Allah? Allah telah menentukan kehendaknya. Kehendak apa? Kehendak penyelamatan tadi. Penyelamatan. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Inilah predestinasi. Ya. Yang masih mau cari tahu detail tentang predestinasi bisa buka di YouTube, cari GPBSC Channel, GPBS Jakarta, dan ada bagian tanya jawab di situ. Tanya jawab mengenai predestinasi. Nanti itu dijelaskan di situ. Nanti ada video mengenai hal itu. Seperti ini. Jadi Allah telah menentukan siapa yang akan selamat. Yang selamat itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Allah menentukan penyelamatan itu.
menentukan penyelamatan itu. Semua hal itu pada akhirnya Allah genapi lewat Yesus Kristus. Maka kita bisa lihat kemenangan orang kudus itu sebenarnya sudah dijamin. Sudah dijamin. Kalau kita di dunia ini ada asuransi kan? Betul ya, ada asuransi. Kalau ibu kecelakaan, kalau saudara kecelakaan, nanti sudah di cover rumah sakitnya sekian, apa semuanya, obat-obatnya, udah semuanya udah. Berarti itu apa? Itu berbicara sesuatu hal yang sudah disetujui sebelumnya kan? Jauh dari waktu-waktu sebelumnya, yang sudah lama gitu. Nah, sama seperti itu, kemenangan orang kudus itu sudah dijamin, sudah pasti. Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam siapa di sini? Di dalam Dia. Dia adalah Yesus. Sebab di dalam Yesus Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh siapa? Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini kehendak Bapa. Kehendak Bapa supaya apa? Semua orang, tidak ada satupun yang terlewatkan, bisa memperoleh keselamatan melalui Yesus. Tetapi ada batasannya. Batasannya apa? Yohanes 3 ayat 16. Yang diselamatkan adalah mereka yang percaya pada Yesus. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita itu orang yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk memperoleh keselamatan? Kita akan tahu ketika apa? Ketika kita percaya Yesus. Percaya Yesus. Itu merupakan bukti nyata bahwa kita telah ditentukan. Semua orang bisa, ya, Tuhan, istilah begitu, Tuhan bukakan undangan itu lebar-lebar. Siapapun silakan masuk. Tetapi ada orang yang menerima undangan untuk masuk di pesta anak domba, ya, pesta dari raja itu, anak raja itu, tetapi ada juga yang menolak kan? Sama seperti itu. Jadi siapa yang telah ditentukan? Yang telah ditentukan adalah yang menerima undangan itu. Ya, saya percaya kita semua adalah orang yang telah menerima undangan. Amin. Amin. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi telah mengalahkan, artinya apa? Artinya kemenangan sempurna melalui Yesus. Ya, setelah kita percaya Yesus, kita masuk ke dalam komunitas iman, kita melaksanakan kehidupan iman kita. Mungkin ada banyak hal yang kita hadapi. Ada peperangan yang kita hadapi. Kadang-kadang ada dari keluarga yang belum percaya, atau pekerjaan, atau komunitas dimanapun kita berada, gitu ya. Ada tantangan-tantangan seperti ini. Bahkan ada godaan-godaan yang ingin menyeret kita. Tetapi dikatakan apa? Jangan khawatir. Yesus telah menang atas dunia. Maka kita pun akan menang. Akan menang. Nah, ini menjadi dasar iman kita. Betul ya? Yesus telah menang. Jadi kalau diibaratkan itu seperti kita nonton rekaman pertandingan bola. Rekaman pertandingan bola. Contoh gitu ya, beberapa waktu yang lalu ada pertandingan bola antara Malaysia dan Indonesia. Jadi kita lagi nonton rekaman bola nih. Pas lagi nonton, aduh, Malaysia gol 1-0 untuk Malaysia. Aduh, kita kan yang pro Indonesia jadi kayak tegang gitu kan. Tapi pas kita ingat lagi, loh ini kan cuma rekaman. Kita sudah tahu hasil akhirnya bahwa apa? Indonesia bisa membalikkan keadaan 4-1. Indonesia menang. Gitu ya. Nah, nggak ada yang bisa mengubah fakta ini, kenyataan ini. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu tahu bahwa hasil akhirnya bukannya kita kalah, tetapi kita menang.
Ini jaminan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus telah menang. Jadi jangan khawatir, jangan patah hati, jangan kecewa terhadap segala sesuatu. Yesus telah menang. Ya, jadi mari kita percaya diri. Kita percaya diri, yang perlu kita lakukan apa? Yang kita perlu lakukan, kita berdoa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti sorga. Dan percaya. Oke? Percaya. Jangan cuma berdoa seperti ini aja dan nggak percaya. Cuma memang keadaannya gitu ya. Sering ya Tuhan, jadilah kehendakmu di sorga. Terus di buminya gimana? Di buminya gimana? Nah, ini. Jadi jangan kita berdoa, tetapi kita tidak percaya. Aduh, kita berdoa terus, Tuhan dengar nggak ya? Tuhan akan jawab nggak ya? Aduh, gimana ya? Ini adalah bentuk ketidakpercayaan. Makanya kita perlu tahu, supaya kita bisa percaya diri dalam berdoa, kita harus tahu firman Tuhan dulu. Supaya ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Lewat tuntunan Roh Kudus, bukan hanya untuk memuaskan kedagingan kita saja. Ya. Jadi, kunci penggenapan doa Bapa kami itu ada pada kita. Ada pada kita. Kalau kita baca di Matius 18 ayat 18, dikatakan begini. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksudnya apa? Jika kita percaya dengan iman, maka iman kita itu akan terus sampai ke tujuan. Tapi kalau kita tidak percaya hal ini, maka kita tidak akan menerima apa-apa. Akan lepas semuanya. Jadi saat ini harus kita laksanakan kehidupan doa kita. Makanya ayat selanjutnya Matius 18 lanjutannya ayat 18 di ayat 19 dan 20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saya berdoa ketika kita menjalankan kehidupan iman kita berdoa, percayalah bahwa apa? Permasalahan kita, pergumulan kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Akan diselesaikan. Ya, inilah rahasia doa kita dijawab. Jadi, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa memahami makna dari jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga ketika kita berdoa, doa Bapa kami. Dan ketika kita berdoa doa-doa pribadi kita di hadapan Allah Bapa, mari kita ingat untuk apa? Tuhan, kehendakmu ada yang mungkin belum saya laksanakan, Bapa. Tolong ampuni. Saya ingin laksanakan kehendakmu. Supaya apa yang menjadi kehendak Bapa benar-benar digenapi di dalamku. Nah, kita doa. Apa yang ingin kita doakan di hadapan Tuhan. Seperti ini. Ya, saya harap kita bisa berdoa dengan pemahaman yang demikian. Sekali lagi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.